Apollo, adik dari Artemis, merupakan dewa panahan, cahaya, dan musik yang erat kaitannya dengan sebuah ramalan. Apollo melakukan perjalanan ke Gunung Parnassus, yang di sana telah menjadi sarang bagi ular Python, yaitu ular yang dahulu dikirim Hera untuk memburu Leto. Ia bermaksud ingin membalaskan dendam ibunya. Ia mengalahkan ular itu dengan melesatkan anak panah dari busur emasnya yang jumlahnya tak terhitung. Hingga pada akhirnya, tumpukan dari anak panah dan tubuh dari Python menjadi sebuah kuil yang pada akhirnya kuil tersebut akan menjadi tempat tinggal bagi peramal yang dikenal sebagai Oracle of Delphi. Peramal ini bernama Pythia. Nantinya ia akan menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di zaman Yunani kuno. Semua orang pergi menemuinya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan, mulai dari seorang raja hingga rakyat biasa. Dikatakan sebagai juru bicara dari Apollo, dia akan berada di dalam kamarnya yang berasap, entah asap dari mana. Kemudian ia menghirupnya, dan setelah itu, keadaannya seperti orang yang sedang kerasukan sambil meracau tentang sebuah ramalan yang diberikan dewa kepadanya. Melanjutkan kemenangannya yang berhasil mengalahkan Python, monster yang ia bunuh dengan lebih dari ribuan anak panahnya, Apollo penuh dengan rasa bangga. Ia menobatkan dirinya sendiri sebagai pemanah terhebat sepanjang masa. Ketika suatu saat ia melihat Eros, sang dewa cinta atau dikenal dengan Cupid, yang sedang memegang busur dan anak panahnya sendiri, Apollo merasa jumawa. Ia tertawa melihat tubuh kecil Eros yang seperti anak-anak sedang memegang senjata. Ia mengatakan bahwa Eros tidak cocok untuk menyandang senjata tersebut. Eros dipenuhi rasa amarah. Dia bersumpah akan membalaskan dendam kepada Apollo. Ia berjanji akan memperlihatkan kekuatan penuh yang sebenarnya dari busurnya. Eros pun mengikuti Apollo sampai ke sungai Peneus. Kemudian dia melihat ada si cantik Daphne, anak perempuan dari dewa sungai Peneus, yang sedang duduk di tepian sungai. Eros kemudian membidik menggunakan busurnya dan melesatkan anak panah yang ujungnya terbuat dari emas kepada Apollo, yang membuat Apollo menjadi tergila-gila kepada Daphne. Dan juga, Eros melesatkan anak panah yang kedua kepada Daphne, yang ujungnya terbuat dari timah. Hal ini membuat Daphne merasa jijik akan kehadiran Apollo. Dan kemudian, ketika Apollo, sang dewa panahan yang sedang dipenuhi nafsu mendekati Daphne, Daphne pun langsung kabur menghindarinya. Ia sampai berlari masuk ke dalam hutan mati-matian ingin melarikan diri dari Apollo. Apollo yang dalam keadaan masih terpengaruh oleh mantra Eros dan ingin sekali menyatakan cintanya, ia mengejar Daphne masuk ke dalam hutan. Dengan menggunakan kekuatannya, ia segera menyusul Daphne dan menemukannya. Daphne yang ketakutan berteriak histeris memanggil ayahnya, sang dewa sungai Peneus, untuk meminta bantuan yang kemudian langsung dijawab olehnya. Daphne mulai merasakan kaki dan tangannya terasa berat dan kaku. Lama-kelamaan, kulitnya berubah menjadi kulit kayu dan rambutnya menjadi dedaunan. Sampai akhirnya, seluruh tubuh Daphne telah berubah. Tempat di mana seorang wanita muda dan cantik pernah berdiri, kini berdirilah sebuah pohon yang bernama pohon laurel. Apollo yang terlahir sebagai dewa dan mendapatkan keabadian, menggunakan kekuatannya untuk membuat dedaunan di pohon laurel selalu hijau dan rimbun sepanjang tahun. Apollo yang bersedih atas kehilangan cintanya, dia mengambil daun dari pohon laurel dan menjadikannya sebagai mahkota, dan ia bawa kemanapun ia pergi untuk memastikan Daphne selalu dekat di hatinya. Asclepius adalah anak laki-laki dari Apollo yang paling penting. Dia merupakan seorang yang menguasai ilmu penyembuhan, bahkan hingga bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Hal ini menimbulkan kemarahan Hades, dikarenakan membangkitkan orang yang telah mati akan menyebabkan alam menjadi tidak seimbang dan menyebabkan dunia bawah yang dikuasai oleh Hades menjadi kekurangan jiwa-jiwa yang baru. Untuk mengembalikan keseimbangan alam, Zeus harus menyingkirkan Asclepius dengan menggunakan petirnya.
dan persetujuan dari Apollo. Namun Zeus pada akhirnya menghidupkan kembali Asclepius dan menjadikannya dewa penyembuhan dan obat-obatan. Asclepius kemudian memiliki anak perempuan yang bernama Hygeia, sang dewi kebersihan, yang darinya kita mendapatkan kata higienis. Artemis adalah dewi perburuan dan merupakan saudari kembar dari Apollo. Dia sangat ahli dalam memanah. Dia memantau para pemburu dan memastikannya tetap terkontrol. Dia juga sang dewi bulan dan merupakan salah satu dari 3 dewi perawan bersama dengan Athena dan Hestia. Artemis merupakan dewi yang sulit didekati dan juga mudah marah. Dia selalu menjaga kesuciannya. Ketika pemburu yang bernama Actaeon, cucu dari pahlawan Cadmus, tidak sengaja bertemu dengannya pada saat Artemis sedang mandi di hutan. Artemis langsung menghukumnya dengan mengubahnya menjadi seekor rusa. Dia juga memerintahkan 50 anjing pemburunya untuk memangsanya. Hingga akhirnya, Actaeon meninggal secara mengenaskan. Poseidon, saudara laki-laki dari Zeus, merupakan penguasa dari lautan. Ia memiliki istana yang megah di bawah laut. Dikenal sebagai pengguncang bumi, Poseidon bisa membuat segala macam gempa bumi. Dia mengarungi lautan dengan menunggangi kereta kuda yang terbuat dari emas. Dia juga dapat mengaduk-aduk air laut dan juga dapat membuat airnya tenang dengan menggunakan trisulanya yang terkenal. Hukuman terberat yang pernah dia lakukan adalah pada waktu ia menghukum Minos, sang raja pulau Kreta. Pada saat itu, Minos menolak untuk memberikan banteng terbaiknya sebagai persembahan untuk Poseidon, yang berujung pada terlahirnya makhluk setengah banteng dan setengah manusia yang dikenal sebagai Minotaur. Meskipun Poseidon yang biasanya hanya berkutat di wilayah kekuasaannya di lautan, namun lama-kelamaan, dia mulai merasa muak dengan pemerintahan Zeus di Gunung Olympus. Bersama dengan Athena, Hera, dan Apollo, Poseidon mencoba untuk menyingkirkan Zeus dari tampuk kekuasaannya. Namun, pemberontakan ini berakhir dengan kegagalan. Zeus kemudian menghukum Poseidon dan Apollo dengan mengirim mereka untuk melayani Raja Troya yang bernama Laomedon, di mana mereka menghabiskan setahun penuh untuk membangun tembok raksasa yang terkenal, tembok yang nantinya berhasil menahan gempuran bala tentara Yunani yang berkekuatan besar saat Perang Troya. Athena, sang dewi perang dan juga anak dari Zeus dan Metis, terkenal dengan kecintaannya kepada para pakar strategi perang dan pahlawan cerdik. Ia banyak memberikan bantuan ketika mereka melakukan petualangan besar. Athena juga merupakan seorang dewi yang bermartabat. Untuk mendapatkan posisi sebagai seorang yang berpengaruh di dunia, ia memutuskan untuk memberikan bantuan ke sebuah kota besar di timur Yunani yang pada saat itu belum memiliki nama. Ia berkompetisi dengan pamannya sendiri, yaitu Poseidon. Masing-masing dari mereka berlomba untuk memberikan hadiah terbaik bagi kota tersebut. Poseidon memukul tanah dengan trisulanya, dan dari sana memancarlah air yang semua orang dapat melihatnya. Namun, karena airnya merupakan air laut yang asin, air itu tidak dapat digunakan untuk menyuburkan tanah, sehingga para penduduk kota tidak senang dengan hal tersebut. Athena ingin memberikan hadiah kepada penduduk kota yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian ia menempatkan telapak tangannya di atas tanah. Dan dari sana, tumbuhlah pohon zaitun yang pertama, yang mana bukan hanya menjadi sumber makanan bagi penduduk kota, tapi juga memiliki berbagai kegunaan. Dengan minyak yang dihasilkannya, dapat digunakan untuk memasak, sebagai obat, sebagai parfum, sebagai lilin, dan sarana olahraga. Pohon ini memberikan banyak manfaat di zaman dahulu. Sementara Poseidon merasakan malu akan kekalahannya, para dewa telah menetapkan Athena sebagai pemenangnya. Dan kemudian, kota tersebut menyandang namanya
dan menjadi kota yang sekarang dikenal sebagai Athena, ibu kota Yunani dan salah satu kota yang paling penting pada zamannya.